Nama saya Olivier. Saya berusia 42 tahun. Dan saudara perempuan saya sendiri, seorang manajer bank, mempermalukan saya di depan umum karena mencoba menarik uang $150. Sebelum saya ceritakan bagaimana saya merespons dengan memulai transfer aset senilai $4,2 miliar yang membekukan seluruh sistem mereka dan langsung memecatnya. Mohon beritahu saya dari mana Anda menonton di kolom komentar di bawah. Saya lega mengetahui saya tidak sendirian. Pahamilah kenapa aku tidak berteriak atau membuat keributan di bank itu. Kau harus mengerti keluargaku. Bagi mereka, aku selalu kurang, yang pendiam, yang membawa kartu ulang tahun buatan tangan, alih-alih hadiah mahal. Aku masih ingat ulang tahunku yang ke-10. Aku menghabiskan sebulan melukis gambar mercusuar untuk orang tuaku. Tangan kecilku berlumuran cat biru dan abu-abu. Aku sangat bangga. Aku menyerahkannya kepada mereka. Jantungku berdebar kencang. Ayahku, Richard, meliriknya sejenak sebelum beralih ke saudara-saudara perempuanku. Nah, Vanessa, Cassandra, apa yang kalian berdua belikan untuk kami? Mereka menarik uang saku mereka untuk membeli vas kristal. Ibuku, Helen, bertepuk tangan gembira. Lukisanku ditaruh di meja samping, terlupakan. Saat itulah aku menyadari posisiku. Aku bukanlah yang pintar, yang cantik, atau yang sukses. Vanessa adalah anak emas di dunia profesional, menaiki tangga karier dengan ambisi yang tak kenal ampun. Cassandra adalah kupu-kupu sosial, menawan dan manipulatif, selalu menjadi pusat perhatian. Saya hanyalah Olivier, sosok pengganti, renungan keluarga yang tenang dan nyaman. Dinamika ini tidak berubah seiring kami tumbuh dewasa. Ia mengeras seperti beton yang menempel di kakiku. Bertahun-tahun kemudian, saat makan malam keluarga, aku mencoba berbagi kabar baik. Aku pernah menjadi sukarelawan di kebun komunitas setempat, dan kami baru saja mendapatkan hibah kecil untuk membangun bagian anak-anak. Aku sangat gembira. Aku membuka mulut untuk berbicara, tetapi Vanessa memotongku. Tertawa saat mengumumkan promosi terbarunya. Percakapan langsung beralih ke jabatan barunya, bonus barunya. Ayahku berseri-seri. Ibuku bertanya mobil jenis apa yang akan dibelinya. Aku hanya duduk di sana. Kemenangan kecilku lenyap dalam keheningan. Rasanya aku tak terlihat. Satu-satunya orang yang benar-benar melihatku adalah kakekku. Ia pria pendiam sepertiku, tetapi tatapan matanya tak luput dari perhatian. Sebelum meninggal, ia meninggalkan sebuah kotak kayu kecil yang usang untukku. Di dalamnya, terdapat sebuah kunci kuno dan sebuah catatan tertulis dengan tulisannya yang elegan. Untuk si bungsu karena ia memiliki hati yang paling tulus. Gunakanlah saat mereka lupa siapa dirimu. Ia juga mengangkatku menjadi pengurus dana perwalian keluarga kecil, sesuatu yang dimaksudkan sebagai jaring pengaman bagi kita semua. Jumlahnya memang tidak besar, tetapi itu adalah warisannya. Akhir-akhir ini, aku memperhatikan beberapa hal yang terasa janggal dalam laporan keuangan. Penarikan dana kecil dan aneh yang dilakukan Cassandra. Aku sempat berpikir untuk memeriksanya. Sedikit rasa gelisah muncul di perutku, tetapi aku menepisnya. Kau selalu ingin mempercayai hal terbaik dari keluargamu, kan? Bahkan ketika mereka sudah memberimu banyak alasan untuk tidak melakukannya. Satu hal baik yang saya dapatkan dari ketidakhadiran keluarga adalah memaksa saya membangun hidup sepenuhnya dengan cara saya sendiri. Jauh dari penilaian mereka. Saya punya apartemen kecil yang bersih. Saya punya buku-buku, dan saya punya Nyonya Gebel. Dia tinggal 2 rumah dari rumah saya. Seorang janda berusia 80 tahun dengan tawa yang memenuhi ruangan dan mata yang berkerut di sudut-sudutnya ketika dia tersenyum. Dia lebih seperti ibu bagi saya daripada ibu saya sendiri. Dia menelepon saya hanya untuk berbagi resep atau untuk menceritakan kisah lucu tentang mendiang suaminya. Dia melihat saya. Selasa pagi yang dingin itu, Nyonya Gebel menelepon, suaranya tipis dan khawatir. Pemanasnya rusak, dan tukang reparasinya meminta uang muka sebesar $150. Ia berpenghasilan tetap dan kekurangan uang. Jangan khawatir, kataku padanya. Suaraku penuh keyakinan yang tak kurasakan. Aku akan pergi ke bank dan mengambilnya untukmu sekarang juga.
Yang membawaku ke sini, berdiri di lobi Crescent Bank yang dingin dan steril, mengantre seperti orang lain. Dan berdiri di belakang meja manajer, menatapku dengan senyum kecil yang penuh kepuasan, adalah adikku, Vanessa. Saat giliranku tiba, aku berjalan ke teller. Sebelum aku sempat bicara, Vanessa meluncur. Tumitnya mengetuk lantai yang dipoles. "Wah, lihat apa yang diseret kucing itu," katanya. Suaranya dipenuhi nada merendahkan. "Apa yang bisa kami bantu, Olivier?" Aku merendahkan suaraku. "Aku hanya perlu menarik $150. Dia tertawa pendek dan tajam. Itu seperti sandiwara dan seluruh bank menjadi penontonnya. $150? Hanya itu? Dia mencondongkan tubuh. Suaranya merendah menjadi bisikan panggung yang bisa didengar semua orang. "Kami tidak benar-benar melayani pengemis di sini. Apa kau yakin punya uang sebanyak itu di rekeningmu?" Udara terasa sesak di paru-paruku. Rasa panas menjalar di leherku. Aku bisa merasakan tatapan mata nasabah lain, campuran rasa iba dan penasaran yang mengerikan. Teller tampak sangat tidak nyaman. Sesaat, aku melihat diriku yang berusia 10 tahun lagi, memegang lukisannya yang terlupakan. Aku melihat perempuan muda di meja makan, suaranya bungkam, dan aku merasakan sesuatu berubah dalam diriku. Bukan amarah, belum. Melainkan rasa lelah yang mendalam dan mendalam. Aku sangat lelah akan semua ini. Aku menatap mata adikku. Aku tak berkata sepatah kata pun. Aku hanya berbalik dan berjalan keluar bank, pintu berdesis menutup di belakangku. Saat itu, kupikir itulah yang terburuk. Penghinaan, rasa malu. Aku benar-benar salah. Yang terburuk bukanlah apa yang telah dia lakukan, melainkan apa yang akan kulakukan. Malam itu, apartemenku terasa lebih kecil dari biasanya. Keheningan itu memekakan telinga. Aku membuat secangkir teh untuk diriku sendiri. Tanganku sedikit gemetar. Aku duduk di sofa usangku yang kubeli dari toko barang bekas dan membuka laptopku. Laptop itu memang tidak mewah, tetapi aman. Sangat aman. Dengan beberapa ketukan tombol, aku melewati antarmuka pengguna sederhanaku dan masuk ke antarmuka asliku, layar berkedip, dan dashboard minimalis yang bersih muncul. Di bagian atas, dengan huruf putih bersih di latar belakang hitam, tertulis nama, Shell Code 7, dan di bawahnya, angka $4,21 0,350. Inilah rahasiaku. Inilah kehidupan yang kubangun dalam bayang-bayang sementara keluargaku sibuk mencibir pakaian bekasku dan kehidupanku yang tenang. Setelah pertengkaran yang sangat sengit bertahun-tahun lalu, ketika ayahku mengatakan aku takkan pernah berarti apa-apa, aku pergi begitu saja. Aku mengambil warisan kecil yang ditinggalkan kakekku untukku secara pribadi, yang di luar perwalian keluarga, dan kucurahkan semua duka, kecerdasan, dan fokusku yang tenang ke dalam satu hal yang kupahami, pola pasar keuangan. Aku menciptakan algoritma prediktif, sepotong kode yang begitu elegan dan kuat hingga terasa seperti puisi. Aku menamainya Move, seperti merpati duka yang biasa berkotek di luar jendelaku. Move bukanlah manusia. Ia adalah sebuah entitas, hantu di dalam mesin, dan akulah arsiteknya. Shell Code 7 adalah dana investasi yang dibangun di atas hantu itu dan telah tumbuh menjadi raksasa yang sunyi. Tak seorang pun tahu akulah dalangnya. Bagi dunia, aku hanyalah Olivier, seorang perempuan yang hidup sederhana di Cincinnati. Saya tertawa getir yang menggema di ruangan yang sunyi itu. Ironinya terasa menyesakan. Adik perempuan saya sendiri, yang baru saja mempermalukan saya di depan umum karena $150, adalah seorang manajer tingkat menengah di sebuah bank, mungkin dengan gaji yang lumayan yang selalu ia banggakan. Dan saya bisa membeli banknya 10 kali lipat dan bahkan tidak menyadarinya. Saya tidak mencari balas dendam. Saya hanya bertahan hidup. Tetapi ketika saya duduk di sana menatap layar, saya memutuskan untuk menjalankan tinjauan triwulanan atas kemitraan strategis baru dana saya. Itu hanya pemeriksaan rutin. Investasi utama saya ditangani oleh bank global papan atas yang besar. Saya sedang menelusuri daftar akuisisi terbaru mereka, perusahaan-perusahaan kecil yang mereka serap untuk memperluas layanan retail mereka.
Dan kemudian saya melihatnya, sebuah nama yang membuat darah saya membeku, Crescent Bank. Bank saudara perempuan saya. Bank tempat dia menjadi manajer yang kuat. Melalui serangkaian akuisisi perusahaan. Perusahaan tempatnya bekerja kini secara efektif menjadi anak perusahaan yang melayani dana saya. Vanessa bekerja untuk saya. Dia hanya tidak menyadarinya. Sebuah tombol di kepala saya menyala. Ini bukan lagi tentang uang $150. Ini bukan lagi tentang penghinaan selama bertahun-tahun. Ini tentang sistem. Sistem yang mereka puja, yang dibangun di atas uang, status, dan gelar, adalah sistem yang kini memberi saya semua kekuasaan. Dan saya menyadari ini bukan sekadar kesempatan. Ini adalah sebuah tanggung jawab. Sebuah tanggung jawab untuk menggunakan kekuasaan yang kakek saya tahu saya miliki. Saya menghabiskan sisa malam itu bukan dengan amarah, melainkan dengan fokus yang dingin dan penuh perhitungan. Ini bukan ledakan emosi yang berantakan. Ini akan menjadi serangan bedah. Pukul 3.00 dini hari, saya mengangkat telepon yang aman dan menghubungi penasihat hukum utama saya. "Selamat pagi," kata saya dengan suara tenang. "Saya ingin Anda mengatur pertemuan penilaian risiko darurat besok pagi dengan Direktur Regional Perusahaan Induk Crescent Bank. Perwakilan dari Shell Corp 7 adalah Duff." "Ya, saya akan hadir secara langsung." Saya menutup telepon. Badai itu tidak akan datang lagi. Badai itu telah tiba. Keesokan paginya, aku tidak berpakaian bak miliarder. Aku memilih gaun biru tua yang sederhana dan berpotongan rapi. Tanpa perhiasan mencolok, tanpa tas tangan desainer. Kekuatanku bukan terletak pada apa yang kukenakan, melainkan pada apa yang ku ketahui. Saat berdiri di depan cermin, aku merasakan secercah keraguan. Sebuah suara yang terdengar mencurigakan seperti suara ibuku berbisik di telingaku. "Perlukah ini, Olivia? Kenapa repot-repot begini? Siapa orang yang menatapku balik?" Perempuan yang akan mendatangkan segudang masalah bagi adiknya sendiri. Sesaat, aku merasa mual. Apakah ini membuatku seperti mereka? Kejam, pendendam. Aku memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Aku berjalan ke kotak kayu tua dan mengeluarkan surat dari kakekku. Kertasnya lembut dan usang di lipatannya, untuk si bungsu karena dialah yang paling berhati besar. "Gunakanlah saat mereka lupa siapa dirimu." Hatiku. Dia tidak menyuruhku menggunakan amarah, kekayaan, atau kecerdasanku. Dia menyuruhku menggunakan hatiku. Dan hatiku tahu bahwa kekuatan sejati bukanlah membiarkan orang lain menginjak-injakmu. Kekuatan sejati adalah memiliki batasan. Kekuatan sejati adalah menuntut rasa hormat. Bukan sebagai miliarder, tetapi sebagai manusia. Ini bukan balas dendam. Ini adalah tindakan mempertahankan diri. Tekadku mengeras, bukan menjadi amarah, tetapi menjadi tujuan yang tenang dan jelas. Aku memasukkan catatan itu ke dalam dompetku, sebuah baju zirah rahasia, dan berjalan keluar pintu. Ketika saya memasuki Crescent Bank untuk kedua kalinya dalam 24 jam, suasananya benar-benar berbeda. Seorang pria berwajah gugup berjas mahal sedang menunggu di pintu. Dia adalah Tuan Chin, Direktur Regional. Beliau baru saja tiba dari Chicago pagi ini. Beliau bergegas maju saat saya masuk, tangannya terulur. "Nona Duff, suatu kehormatan besar. Saya Marcus Chin. Terima kasih banyak atas kedatangan Anda." Matanya melirik ke sekeliling dengan gugup. Vanessa berdiri di dekat kantornya yang berdinding kaca, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ia melihat saya, dan ekspresinya berubah menjadi seringai. Ia hendak menghampiri, mungkin untuk mengusir saya lagi, tetapi kemudian ia melihat Tuan Chin sedang menjilat saya, wajahnya pucat karena cemas. Seringai di wajahnya membeku, digantikan oleh ekspresi kebingungan yang mendalam. "Silakan, ke sini, Nona Duff," kata Tuan Chin, menunjuk ke arah kantor Vanessa. "Kita bisa bicara di sini." Kami masuk ke kantor, ruangan yang sama tempat ia memerintah kerajaan kecilnya. Saya duduk di kursi tamu. Tuan Chin tetap berdiri, meremas-remas tangannya. Vanessa berdiri di ambang pintu, menyilangkan tangan, mencoba menunjukkan wibawa yang tak lagi dimilikinya. Maka saya mulai, suara saya pelan namun tertahan dalam keheningan yang menegangkan.
Shelko 7 punya beberapa kekhawatiran. Pak Chin menelan ludah. Tentu saja, Nona Dove. Apapun. Ada yang bisa kami bantu? Ini bukan tentang bagaimana Anda bisa membantu, kataku, beralih dari wajahnya yang ketakutan ke wajah adikku yang kebingungan. Ini tentang keputusan yang sudah kita buat. Karena, sebut saja begitu, kekhawatiran serius tentang budaya profesional dan kompetensi manajemen di cabang ini. Shelko 7 memulai transfer aset yang tidak bersahabat. Pak Chin tampak seperti akan muntah. Vanessa hanya tampak bingung. Apa? Tanyanya. Untuk pertama kalinya, aku mengalihkan perhatian penuhku padanya. Itu istilah perbankan. Vanessa, biar ku jelaskan lebih sederhana. Artinya, dan aku secara terbuka menyatakan bahwa perusahaan induk banmu terlalu tidak kompeten dan terlalu berisiko untuk mengelola uang kita. Kita akan menarik semua aset kita. Kita akan mengambil semua 4,2 miliar dolar dan memindahkannya ke pesaing, dan sesuai ketentuan perjanjian kita diwajibkan untuk menyatakan alasannya. Alasannya adalah hilangnya kepercayaan pada personal, khususnya personal di cabang ini. Wajah Tuan Chin memucat, tetapi Vanessa lah yang kuamati. Roda-roda gigi berputar di kepalanya, perlahan, menyakitkan. Nama Tuan Dove, jumlah uang yang mustahil. Aku, adiknya yang tak berguna, duduk di kursi ini. Semuanya berbenturan di benaknya sekaligus. Rahangnya mengendur. Matanya terbelalak, dipenuhi kengerian yang murni dan murni. Kau, bisiknya. Suaranya bergetar. Kau, aku memberinya senyum kecil yang sendu. Aku baru datang kemarin untuk mengambil 150 dolar. Ingat, dan saat itulah ia hancur. Manajer bank yang arogan, anak emas, penyiksaku, ambruk. Lututnya benar-benar lemas, dan ia jatuh terduduk ke lantai. Itu sama sekali tidak elegan. Itu benar-benar ambruk total. Tidak, tidak, tidak. Isaknya. Air mata mengalir deras di wajahnya, merusak riasan wajahnya yang sempurna. Ia mulai merangkak ke arahku dengan tangan dan lututnya. Olivier, kumohon jangan lakukan ini. Kau tidak bisa. Kau akan menghancurkanku. Kau akan menghancurkan reputasi keluarga. Apa kata ibu dan ayah nanti? Permohonannya bukan untuk meminta maaf. Permohonannya adalah tentang menyelamatkan dirinya sendiri, tentang citranya, tentang apa yang akan dipikirkan orang tua kami. Bahkan sekarang, dalam keputusasaannya yang mendalam, semuanya tentang dirinya. Aku bahkan tak perlu berkata sepatah kata pun. Pak Chin, dengan wajah penuh amarah yang dingin, menunjuk dengan jari gemetar ketumpukan di lantai yang ternyata adalah adikku. Kau yang melakukan ini. Kau yang mendatangkan bencana ini pada kami. Keluar, minggir dari hadapanku. Kau dipecat. Petugas keamanan. Ketika dua penjaga masuk dan dengan lembut namun tegas mengangkat Vanessa yang histeris untuk berdiri, aku berdiri. Aku menatap adikku. Wajahnya berbintik-bintik dan dipenuhi air mata. Lalu aku berkata pelan, agar hanya dia yang bisa mendengar. Ini bukan soal uang, Vanessa. Ini soal rasa hormat, sesuatu yang tak pernah kau pelajari caranya. Lalu aku menoleh ke Tuan Chin yang ketakutan. Pengalihan aset tetap berlaku. Aku keluar dari bank, pintu berdesis menutup di belakangku, meninggalkan puing-puing kehidupan adikku. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa tenang. Getaran pertama dari gempa bumi yang akan datang baru saja terjadi, dan aku tahu guncangan utamanya masih akan datang. Saat aku pergi, onselku mulai bergetar dan terus berdering. Sebuah pesan dari Cassandra. Ya ampun, Lev. Kudengar ada yang aneh dengan Vanessa. Kau baik-baik saja. Kita harus bicara. Sebuah panggilan tak terjawab dari Gregory, suami Cassandra yang penjilat. Lalu pesan lain, kali ini dari ibuku. Olivier, tolong telepon aku. Kami semua sangat khawatir. Mereka tidak khawatir ketika Vanessa menindihku hingga terpuruk. Mereka khawatir sekarang karena dinamika kekuasaan telah bergeser. Nada manis yang memuakan, kekhawatiran yang tiba-tiba, begitu transparan hingga hampir menggelikan. Ku biarkan ponselku bergetar, mengabaikan mereka semua. Aku butuh waktu sejenak untuk bernapas, tetapi mereka tak kenal ampun. Akhirnya,
Saat aku memasuki halaman rumah, telepon berdering lagi. Layarnya bertuliskan, "Ibu, entah kenapa." Tapi aku menjawabnya. Mungkin sebagian kecil diriku berharap reaksi yang berbeda. "Oh, Livi. Oh, syukurlah." Suaranya dipenuhi kata-kata panik. "Apa yang telah kau lakukan?" Vanessa benar-benar kacau. Karirnya sudah tamat. Bagaimana bisa kau begitu kejam, begitu pendendam? Setelah semua yang telah kami lakukan untukmu, kau malah melakukan ini pada adikmu sendiri. Kau harus memperbaikinya. Pikirkan keluargamu. Pikirkan keluarga itu. Bukan, Olivia. Kamu baik-baik saja. Bukan, aku tak percaya dia memperlakukanmu seperti itu. Bukan. Aku turut prihatin kita membiarkan ini terjadi. Hanya, pikirkan reputasi keluarga. Secercah harapan terakhir dalam diriku layu dan mati. Benang terakhir kewajiban putus. Suaraku, ketika berbicara, terdengar lebih dingin daripada yang pernah ku dengar. "Kamu benar," kataku. "Kita perlu bicara tentang keluarga. Kita semua, untuk terakhir kalinya." "Ya, ya," katanya lega. "Kami akan datang. Kami akan menyelesaikan ini. Minggu," kataku, memotongnya. "Makan malam di rumahku. Nanti kukirimkan alamatnya lewat SMS." Aku menutup telepon sebelum dia sempat menjawab. "Ini bukan 1000 luka kecil. Ini harus jadi satu perpisahan yang bersih, sebuah perhitungan terakhir." Minggu malam, mereka tiba. Ayah, ibuku, Cassandra, dan Gregory. Mereka tiba di alamat yang kukirim, dan aku memperhatikan dari jendela saat mereka menatap dengan tercengang. Itu bukan gedung apartemenku yang kecil dan tak dikenal. Itu sebuah rumah modern yang indah, terletak di lingkungan yang tenang dan rindang, berselera tinggi, elegan, dan jelas sangat mahal. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan keserakahan. Aku membuka pintu sebelum mereka sempat membunyikan bel. "Selamat datang," kataku. Mereka masuk, ternganga melihat langit-langit tinggi dan karya seni di dinding. Makan malam keluarga yang kusiapkan tidak mewah, tapi tersaji di meja makan panjang. Mereka duduk, keheningan canggung menyelimuti ruangan. Ayahku yang pertama bicara, suaranya parau. "Baiklah, Olivia, ada apa ini? Kau sudah menyampaikan maksudmu. Kau kaya. Sekarang kau harus memperbaiki kekacauan yang kau buat dengan adikmu." Cassandra menimpali, suaranya dipenuhi simpati palsu. "Dia benar, Liv, kita keluarga. Vanessa memang salah, tapi menghancurkan hidupnya sendiri. Itu tidak benar. Kita harus saling mendukung." Mereka menghabiskan 10 menit berikutnya menguliahi saya. Mereka menyalahkan saya karena kejam, karena tertutup, karena mempermalukan mereka. Ibu saya hanya duduk di sana, meremas-remas tangannya, mengangguk setuju. Tak sekalipun mereka mengakui apa yang telah dilakukan Vanessa. Tak sekalipun mereka bertanya bagaimana perasaan saya. Saya biarkan mereka selesai. Saya biarkan semua racun memenuhi ruangan. Lalu, setelah mereka selesai, saya dengan tenang berdiri dan berjalan ke meja samping. Saya mengambil sebuah berkas tipis bersampul kulit dan meletakkannya di tengah meja makan. Kalau semua orang sudah selesai membicarakan bagaimana aku telah menghancurkan hidup seseorang, kataku dengan suara yang sangat pelan. Mungkin kita bisa membicarakan bagaimana Cassandra telah menghancurkan warisan seseorang. Wajah Cassandra memucat. "Apa yang kau bicarakan?" Aku membuka berkas itu. "Aku bicara tentang perwalian keluarga yang kakek buat untuk kita semua, yang dipercayakan kepadaku untuk dijaga." Aku menggeserkan laporan bank di atas meja kepada ayah. "Kau lihat penarikan itu, dan yang ini, dan yang ini." Lalu aku menggeserkan dokumen lain. "Dan ini faktur palsu yang diajukan Cassandra dari perusahaan cangkang yang ia buat untuk membenarkan penarikan itu. Selama 2 tahun, ia mencuri dari kita. Darimu, dariku, dari kenangan akan satu-satunya pria di keluarga ini yang menjunjung tinggi integritas." Keheningan itu mutlak. Gregory menatap istrinya dengan ngeri. Wajah ayahku pucat pasi saat ia melihat bukti itu. Ibuku menatap Cassandra, mulutnya membuka dan menutup tanpa suara. Mereka akhirnya dipaksa untuk melihat bahwa anak emas mereka yang lain bukan hanya egois. Ia adalah pencuri biasa.
Aku menatap wajah mereka yang hancur. Kalian mau bicara tentang keluarga? Tanyaku, suaraku bergetar menahan rasa sakit seumur hidup. Keluarga tidak melakukan ini satu sama lain. Keluarga tidak mengukur cinta dengan uang dan promosi. Keluarga hadir. Kalian tidak pernah menjadi keluarga bagiku. Kalian hanyalah pemegang saham dalam kesengsaraanku. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini bukan keluarga lagi. Ini bisnis yang gagal. Dan aku akan menjual sahamku. Aku menatap mata mereka masing-masing. Ini perpisahan. Beberapa bulan telah berlalu. Kebisingan itu telah mereda. Perusahaan Cassandra memecatnya setelah audit internal dan ia menghadapi masalah hukum. Vanessa sedang mengerjakan beberapa pekerjaan administrasi tingkat rendah di seberang kota. Saya kadang-kadang mendengarnya, tetapi rasanya seperti cerita tentang orang lain. Aku berdiri di bawah sinar matahari yang cerah. Udara beraroma tanah segar dan lavender. Aku tidak berada di ruang rapat atau rumah mewah. Aku berada di sayap taman komunitas baru perpustakaan setempat, sebuah proyek yang kudanai. Namanya Taman Baca Gable dan kakek, Bu Gable ada di sana, duduk di bangku, membacakan buku untuk sekelompok anak. Ia menatapku dan memberiku senyum hangat yang mereka. Keluargaku yang sesungguhnya. Aku membungkuk dan mengambil sebatang bibit kecil. Saat kuletakkan di tanah yang lunak, akhirnya aku mengerti. Transaksi terpenting dalam hidupku bukanlah transfer aset senilai 4,2 miliar dolar, melainkan penarikan cinta, kesetiaan, dan energiku dari rekening beracun yang telah bangkrut selama bertahun-tahun. Rekening itu kini telah ditutup permanen. Saat jari-jariku menekan tanah di sekitar tanaman baru itu, aku merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku bukan lagi putri yang tak terlihat atau wadik yang tak berguna. Aku hanya Olivier. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, itu terasa lebih dari cukup. Akhirnya aku menanam kebunku sendiri. Terima kasih banyak telah mendengarkan cerita saya. Memang tidak mudah untuk dibagikan, tetapi saya merasa ini penting. Pertanyaan saya untuk Anda. Pernahkah Anda harus membuat keputusan yang sulit dan menyakitkan untuk menjauh dari seseorang atau suatu situasi demi menyelamatkan diri? Beritahu saya di kolom komentar. Saya akan membacanya. Dan jika cerita saya menyentuh hati Anda, mohon pertimbangkan untuk menyukai video ini dan berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Sungguh.